Halo teman-teman cerdas. Selamat datang kembali di kelas Profesor Pintar. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang super penting dalam membaca. Kalian pernah bingung tidak saat membaca satu paragraf panjang? Sebenarnya intinya apa sih? Nah, hari ini kita akan jadi detektif kata dan mencari yang namanya ide pokok. Siap? Ayo kita mulai. Jadi, apa sih ide pokok itu? Gampangnya, ide pokok adalah jantungnya sebuah paragraf. Ide utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Bayangkan, sebuah pohon atau kue yang lezat. Ide pokok itu adalah inti atau hatinya. Tanpa inti itu, paragraf jadi kurang bermakna. Atau begini deh, kita bayangkan paragraf itu seperti sebuah rumah. Di dalam rumah ada ayah, ibu, dan anak-anak kan? Nah, ide pokok itu seperti ayah dalam keluarga. Dia adalah figur paling penting yang menjadi pusat dari seluruh cerita di rumah itu. Sementara kalimat-kalimat lain yang menjelaskan si ayah ini, kita sebut kalimat pendukung atau ibaratnya anak kanok yang melengkapi cerita keluarga. Paham kan? Sekarang, pertanyaan selanjutnya. Di mana kita bisa menemukan ayah atau ide pokok ini? Yuk, kita main detektif. Profesor Pintar akan menyalakan senter pencari. Biasanya, ide pokok bersembunyi di 3 tempat utama. Pertama, di awal paragraf. Ini yang paling umum, namanya paragraf deduktif. Kedua, bisa juga di akhir paragraf, sebagai sebuah kesimpulan. Ini kita sebut paragraf induktif. Dan yang ketiga, kadang-kadang ada di awal dan ditegaskan lagi di akhir. Ini namanya paragraf campuran. Jadi, tugas kita adalah mencari di ketiga tempat ini. Biar lebih jelas, ayo kita lihat contoh pertama. Perhatikan paragraf ini ya. Kucing adalah hewan karnivora yang sangat populer sebagai peliharaan. Banyak orang menyukainya karena tingkahnya yang lucu dan menggemaskan. Selain itu, merawat kucing juga tidak terlalu sulit. Mereka bisa membersihkan diri sendiri dan cukup diberi makan secara teratur. Nah, menurut kalian, ide pokoknya ada di mana? Coba tebak. Yap. Betul sekali. Ide pokoknya ada di kalimat pertama. Kucing adalah hewan karnivora yang sangat populer sebagai peliharaan. Kalimat-kalimat selanjutnya hanya menjelaskan kenapa kucing itu populer. Ini contoh paragraf deduktif, ide pokoknya di depan. Oke, siap untuk contoh kedua? Sekarang kita bahas tentang olahraga. Setiap pagi, Andi selalu berlari keliling kompleks. Budi lebih suka pergi ke gym 3 kali seminggu. Sementara itu, Siti memilih yoga untuk menjaga kelenturan tubuhnya. Memang, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kebugaran jasmani. Salah satunya dengan berolahraga. Nah, kalau yang ini, di mana ide pokoknya? Ayo, detektif pintar, temukan. Tepat, ada di kalimat terakhir. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kebugaran jasmani. Salah satunya dengan berolahraga. Kalimat-kalimat sebelumnya cuma contoh-contoh kegiatan kan? Ini yang disebut paragraf induktif. Kesimpulannya ada di belakang. Gimana? Sudah mulai jago kan jadi detektif ide pokok? Nah, Profesor Pintar mau kasih 3 tips super ampuh biar kalian makin cepat menemukannya. Pertama, baca seluruh paragraf dengan teliti. Jangan ada yang terlewat. Kedua, coba tanya pada diri sendiri. Paragraf ini sebenarnya lagi ngomongin apa sih? Jawaban dari pertanyaan itu biasanya adalah ide pokoknya. Ketiga, setelah menemukan kalimat yang kamu curigai sebagai ide pokok, coba cek apakah kalimat-kalimat lain mendukung atau menjelaskan kalimat itu. Kalau iya, berarti kamu sudah benar. Wah,
Hebat sekali teman-teman. Hari ini kita sudah belajar banyak, kita sudah tahu kalau ide pokok itu adalah inti dari paragraf. Kita juga sudah tahu lokasinya bisa di awal, di akhir, atau campuran. Dan yang terpenting, kita sudah punya 3 tips jitu untuk menemukannya. Jangan lupa untuk terus berlatih ya. Semakin sering kalian membaca dan mencari ide pokok, kalian akan semakin mahir. Terima kasih sudah belajar bersama Profesor Pintar hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan pelajaran seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman cerdas. Dadah!